Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak dan ayah bunda. Selamat bergabung dengan kelas menulis cerita anak dengan Canva. Nah, bagi kakak-kakak dan ayah bunda yang belum bergabung, insya Allah akan terbuka selalu kelas menulis cerita anak dengan Canva ini setiap bulannya. Silahkan bergabung. Nah, kali ini saya akan, bercerita sedikit, menguraikan sedikit tentang kelas ini kepada kakak-kakak dan ayah bunda yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Menulis cerita anak dengan Canva. Nah, tapi sebelum itu bagi kakak-kakak dan ayah bunda yang belum mengenal, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Zaki Ansari dan biasa dipanggil dengan, sapaan Bunda Kiki. Saya adalah penulis cerita anak meskipun, belum lama fokus di cerita anak, pendongeng, kemudian pendamping kepenulisan dan pendiri Sanggar Kepenulisan Pena Ananda Club. Kakak-kakak dan ayah bunda bisa menghubungi saya di, media sosial yang tertera di layar ya. Dan sekarang kita ingin bicara nih tentang cerita anak. Cerita anak sebelum tahun 2010 mungkin tidak terlalu mendapatkan perhatian penuh ya, tidak atau besar gitu ya, dan belum menjadi kajian yang sangat intens. Tapi sekarang sudah masuk menjadi salah satu sastra anak sebagai bacaan anak yang isinya ditulis sesuai dengan perkembangan psikologi dan intelektual anak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui setiap jenjang usia anak-anak, eee, berada pada situasi psikologi dan intelektual yang khusus. Karena itu di dalam bacaan anak pun ada jenjang-jenjangnya. Mari kita lihat jenjang-jenjang cerita anak. Nah, kalau kita bicara tentang anak ya ayah bunda adalah orang atau manusia yang usianya di bawah 18 tahun. Jadi sampai lulus SMA, sampai usia 18 tahun, mereka masih kita sebut anak. Tetapi kita akan fokus kali ini di kelas kita adalah pada anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Atau lebih khusus lagi nanti kita akan lihat adalah 9 tahun ke atas. Bolehlah sampai tingkat SMP ya. Jadi ini adalah jenjang baca yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 6 jenjang baca untuk anak yaitu jenjang prabaca yaitu untuk anak PAUD dan TK, kemudian pembaca dini untuk SD kelas 1, pembaca awal untuk SD kelas 2 dan 3, pembaca lancar SD kelas 4 sampai kelas 6, pembaca lanjut untuk SMP, dan pembaca mahir untuk SMA. Nah, ini adalah jenjang baca untuk anak-anak. Nah ya Bunda, setiap jenjang baca itu sajian bacaan anaknya berbeda-beda. Dominasi teksnya berbeda-beda, menunya berbeda-beda. Meskipun mungkin temanya bisa jadi sama, gitu ya. Misalnya kita bicara tentang apa itu namanya, eee, solidaritas dengan teman, maka untuk anak prabaca sajiannya berbeda, untuk pembaca dini berbeda, untuk pembaca awal berbeda, dan untuk pembaca lancar berbeda. Demikian juga untuk pembaca lanjut dan mahir. Ini tentang jenjang baca. Nah, ada hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita menulis cerita anak. Ada 3 hal minimal ya. Meskipun nanti secara detail kita akan, lihat lagi di dalam kelas ya, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan di dalam penulisan cerita anak. Yang pertama, tentu saja yang namanya juga cerita anak ya, maka sebaiknya mengeksplor kehidupan sehari-hari anak dengan permasalahan khusus yang mereka hadapi. Jadi bukan permasalahan orang dewasa ya, dan solusi atau resolusi yang mereka temukan. Jadi juga bukan solusi atau resolusi yang ditemukan oleh orang dewasa. Nah, mengapa? Karena anak-anak memiliki dunianya sendiri. Anak-anak bukan miniatur orang dewasa. Oke, kemudian yang kedua, topik dan akhir cerita
Tidak selalu hal yang menggembirakan, sebagaimana dongeng-dongeng atau cerita-cerita tempo dulu yang mungkin kita sebagai orang tua sering dengar atau, pernah saksikan melalui televisi atau film ya. Namun demikian, akhir cerita itu harus memberikan harapan. Kita akan ulas lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan memberikan harapan di dalam kelas ya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya pesan disampaikan secara implisit sehingga tidak menggurui dan menasehati. Mengapa ayah bunda, nanda-nanda kita ini sudah penuh dengan menerima nasihat ya, dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Baik itu ayah bunda sendiri, kakak-kakaknya mungkin, bapak ibu guru, atau orang dewasa yang dia temui, sehari-hari. Nah, sekarang kita spesifik di kelas kita ya, kelas menulis cerita anak dengan Canva ini. Nah, di dalam kelas ini kita akan spesifik menulis cerita untuk kelompok pembaca middle grade atau pembaca lancar atau pembaca usia 9 sampai 12 tahun atau pembaca dengan minimal usia 9 tahun. Artinya boleh kok dibaca anak-anak SMP gitu ya. Tetapi minimal 9 tahun, yang artinya punya ciri-ciri khusus yang itu berbeda dengan pembaca-pembaca di usia di bawahnya ya, pembaca dini, pembaca awal, dan prabaca. Nah, nanti kita akan ulas lebih jauh ya, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana kita, membuat menu khusus untuk mereka. Mengapa mereka? Gitu ya. Mengapa untuk middle grade? Ini nih, ada fakta ya, tingginya kebutuhan bacaan untuk pembaca lancar. Yang pertama, bacaan anak untuk middle grade ini masih sangat sedikit jika dibandingkan bacaan untuk kelompok prabaca, pembaca dini, dan pembaca awal atau pembaca yang ada di bawah mereka. Tentu ada alasan kan? Nah, alasannya dua hal di bawah ini nih. Yang kedua, baik orang tua maupun penerbit menganggap bahwa yang namanya buku anak itu adalah buku aktivitas. Ya kan? Jadi ada buku mewarna, kemudian buku belajar membaca dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau di middle grade buku aktivitas itu kan sudah disediakan oleh sekolah dalam bentuk LKS, meskipun beberapa penerbit mayor juga menyediakan LKS untuk mereka. Tetapi, bacaan yang berupa cerita itu menjadi, kurang mendapatkan perhatian secara maksimal. Ini adalah fakta. Kemudian berdasarkan pengamatan saya sendiri dan beberapa penulis lainnya bahwa mayoritas penulis cerita anak lebih tertarik menulis bacaan untuk anak di bawah jenjang middle grade. Mengapa? Nih ada 3 alasan ya berdasarkan pengamatan kami nih. Yang pertama, rata-rata penulis cerita anak ini juga memiliki anak-anak yang usianya di bawah middle grade atau di bawah 9 tahun gitu ya. Jadi sekali dayung 2 3 pulau terlampaui. Selain berkarya untuk anak-anak seluruh Indonesia, mereka juga berkarya untuk anak-anaknya sendiri. Itu kan seneng kan rasanya kalau misalnya anak-anak kita membaca cerita kita di mana kita paling tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Itu ya. Alasan yang kedua, tema cerita untuk, anak-anak di bawah usia middle grade ini masih belum terlalu kompleks. Sama seperti nanti kita akan lihat nih di kelas kita tema-temanya cukup kompleks ya. Nah, tapi jangan khawatir karena akan ada pendampingan. Kemudian yang ketiga, menulis cerita anak di bawah middle grade ini menarik sekali karena lebih banyak visualnya. Meskipun kita harus bekerja sama dengan ilustrator yang artinya bagi penulis yang tidak bekerja sama dengan, penerbit mayor harus, mengeluarkan kocek yang cukup besar. Nah, 3 alasan ini yang membuat kelas kita menjadi spesifik khusus menulis cerita anak untuk anak-anak usia 9 tahun ke atas. Nah, pilihannya nih
Tadi kan saya sampaikan bahwa kita ingin berkarya untuk anak-anak Indonesia, terutama, untuk pemula, ya, untuk pemula atau untuk umum ya, yang mungkin untuk menembus, penerbit mayor itu bukan hal yang mudah, maka ini adalah pilihannya karena tidak banyak resource dalam bentuk finansial yang harus kita keluarkan, yaitu menulis dan mengilustrasi cerita anak dengan Canva. Oh iya, Cernak itu singkatan dari akronim dari cerita anak ya. Nah, menulis dan mengilustrasi cerita anak dengan Canva ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Mengapa Canva menjadi pilihan? Ini dia. Nah, eee, silakan berkenalan dengan Melanie Perkins. Dia adalah Chief Executive Officer dari Canva yang berdomisili di Australia. Usianya baru 34 tahun, tetapi sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa ke seluruh dunia. Canva ini adalah aplikasi desain all-in-one yang sangat mudah dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja. Karena itu tidak mengherankan kalau sampai saat ini lebih dari 50 juta orang di 190 negara sudah menggunakannya. Nah, estimasi saya pasti lebih dari itu. Mengapa? Karena Canva saat ini memberikan layanan gratis juga untuk lembaga-lembaga pendidikan, eee, agar bisa menggunakan Canva sebagai medium pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Canva terus mengembangkan perpustakaan media dan elemennya dengan dukungan ratusan hingga ribuan kontributor dari 190 negara. Ini juga menjadi peluang bagi para ilustrator untuk menjadi kontributor-kontributor di Canva, yang berarti juga akan mendapatkan royalti yang sangat menguntungkan sekaligus amal nih, karena media dan elemennya digunakan, banyak orang di seluruh dunia, ya kan? Nah, begitu juga bagi kita para penulis, ini juga akan menjadi, peluang yang sangat besar karena kita bisa lebih beragam lagi di dalam membuat ilustrasi cerita kita. Kemudian yang ketiga, Canva memudahkan penulis untuk mengilustrasi ceritanya dengan sangat ekonomis, tetapi hasilnya fantastis loh. Nah, nanti akan kita urai ya bagaimana ya, supaya, hasil ilustrasi dengan Canva kita tidak tampak sekedar ambil tempel, tetapi menjadi sangat fantastis. Nah, kemudian yang terakhir hak cipta elemennya adalah Creative Commons, termasuk yang sudah dibeli pengguna melalui berlangganan Canva. Jadi elemen di Canva itu ada 2, ada yang gratis dan ada yang pro. Kalau yang pro itu mengharuskan kakak-kakak dan ayah bunda berlangganan Canva, supaya, tidak ada watermark Canva di dalam desain yang, kakak-kakak dan ayah bunda buat menggunakan elemen itu. Sehingga kalau sudah menjadi desain utuh, hak cipta desain berada di tangan desainer Canva, yaitu penulis cerita yang menggunakan Canva atau kakak-kakak dan ayah bunda. Menarik sekali bukan peluangnya? Jadi ini sekaligus tantangan dan peluang. Nah, kakak-kakak dan ayah bunda, memang ada satu persiapan, terutama di dalam membuat ilustrasi dengan Canva yang harus, kakak-kakak dan ayah bunda lalui nih, yaitu Eee, mengikuti kelas digital painting. Kami juga, menyediakan kelas-kelas digital painting Canva, di mana berjenjang ya, ada bronze digital painting class, silver digital painting class, gold digital painting class, pearl digital painting class, dan terakhir adalah diamond, digital painting class. Nah, eee nanti di dalam kelas permulaan kita akan refresh tentang bronze digital painting class ya, bagi yang belum pernah mengikuti, tahapan atau menyelesaikan tahapan digital painting class-nya. Jadi jangan khawatir ayah bunda. Nah, Bun, apa
outcome dari kelas menulis cerita anak dengan Canva. Ini outcome-nya. Peserta menguasai dasar-dasar menulis cerita anak dan mengilustrasi dengan Canva. Nah, dengan demikian setelah keluar dari setelah lulus ya, lulus dan karyanya diibukan, eee, kakak-kakak dan ayah bunda tetap bisa menulis cerita anak dan mengilustrasi dengan Canva. Misalnya nih, ingin membuat cerita anak bukan untuk diterbitkan, tetapi untuk anak sendiri, dibacakan untuk anak sendiri, atau untuk diposting di media sosial, misalnya di YouTube seperti yang ayah bunda dan kakak-kakak bisa lihat di YouTube channel saya gitu ya. Jadi tetap bisa berkarya setelah, mengikuti kelas ini. Dan output-nya atau keluaran dari kelas ini ada 3 ayah, bunda, dan kakak-kakak. Yang pertama, setiap peserta itu akan menghasilkan cerita untuk anak usia 9 tahun ke atas. Wajib ya ayah, bunda, dan kakak-kakak, jadi jangan sampai tidak menuntaskan, karya kita gitu loh. Kemudian yang kedua, cerita anak yang ditulis atau dikaryakan oleh peserta ini akan kami antologikan atau kami jadikan satu menjadi e-book yang ber-ISBN. Artinya dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetak. Boleh dicetak tetapi bukan untuk diperjualbelikan ya, untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, e-book ini dapat didistribusikan atau dijual kalau kami menyarankan dijual oleh hanya penulis dan penerbit. Untuk apa? Untuk belajar bersama-sama bagaimana menghargai karya-karya penulis dan mereduksi plagiasi yang sangat marak di Indonesia. Luar biasa, Indonesia adalah gudangnya plagiator kalau menurut IKP. Nah, kemudian topik nih, topik apa ya yang akan dibahas di kelas kita atau di kelas menulis cerita anak dengan Canva? Ada 8 topik yang akan kita selesaikan dalam tempo 10 hari. Yang pertama adalah digital painting. Nah, kalau ini refreshing ya, artinya bagi peserta, kami harapkan sudah mengenal minimal bronze digital painting ya, atau, digital painting dasar. Jadi ini refreshing saja. Tapi juga tetap ada ya tugas digital painting untuk, melatih kita, berkanvaria, membuat ilustrasi. Kemudian yang kedua menguraikan tema menjadi ide, ini yang sering, eee, kakak-kakak, ayah bunda, atau peserta kelas menghadapi kendala. Kalau idenya ini kalau temanya X misalnya, apa ya ide cerita yang cocok untuk, kita urai menjadi atau kita kemas menjadi sebuah cerita. Kemudian yang ketiga penokohan dan premis, keempat alur dan latar, kelima adalah ilustrasi dari cerita yang sudah kita buat itu sendiri menggunakan digital painting Canva, kemudian keenam adalah tata letak menggunakan Canva, ketujuh adalah editing cerita dan editing ilustrasi, kemudian yang terakhir adalah finishing itu sendiri, artinya sudah siap untuk dijadikan electronic book. Nah, siap mengikuti kelasnya ya Ayah Bunda, Kakak-kakak? Siap dong. Baiklah, dan ini adalah apresiasi yang kami berikan kepada seluruh peserta. Ada 3 ya. Yang pertama adalah e-certificate. Kalau kami atau Sanggar Kepenulisan Pena Ananda yang menyelenggarakan sebagai penyelenggara, maka e-certificate kami yang mengeluarkan. Sedangkan kalau mitra kami yang bekerja sama dengan kami sebagai penyelenggara, maka yang mengeluarkan e-certificate adalah lembaga mitra. Yang kedua, e-book yang ber-ISBN. Ya, kalau sudah ber-ISBN atau memiliki International Standard Book Number, ini insya Allah terlindungi ya, artinya ayah bunda terlindungi sebagai apa itu namanya pencipta dari cerita ini, ya. Dan
Semua peserta mendapatkan e-book-nya. Karena semua peserta berhak untuk mendistribusikannya. Kemudian yang ketiga, peluncuran e-book yang merupakan promosi karya dari karya seluruh peserta. Jadi 3 apresiasi ini kami berikan kepada seluruh peserta yang sudah berinvestasi, bukan hanya finansial tetapi juga waktu, gagasan, ide, pemikiran, dan kreativitas. Baiklah ya Bunda, itu adalah penjelasan kelas kita, kelas, menulis cerita anak dengan Canva. Selamat bergabung, tentunya sudah siap semua ya untuk, mengikuti kelas kita. Baiklah, sampai jumpa di kelas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.